Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue hari Senin pagi gue bikin video ini. Qadarullah kurang begitu fit gue. Tapi sebelum istirahat gue ingin ngobrol ringan, update juga kabar terbaru terkait dengan back kiri Manchester United. Luke Shaw cedera, Tyrell Malacia cedera. Jangka waktu cukup lumayan lama. Manchester United memasang Diogo Dalot sebagai bek kiri ketika menghadapi Nottingham Forest. Ya menurut gue permainannya tidak begitu gemilang. Kalau dibandingkan dengan Luke Shaw, nampaknya memang lebih bagus Luke Shaw. Alvaro Fernandes, bahkan pemain muda ini, kabar yang lebih kencang adalah sempat diperdebatkan, didiskusikan apakah dia cocok untuk diberikan posisi inti di posisi di tempat bek kiri. Kabar terbaru bahkan sedang diproses untuk dipinjamkan ya Alvaro Fernandes, yang ketika Manchester United dengan luar biasa berhasil membalikkan situasi, memetik kemenangan menghadapi Nottingham Forest. Alvaro Fernandes ada di bangku cadangan. Tapi ya Erik ten Hag seperti gue katakan ya, lebih percaya pemain senior, lebih percaya pemain yang memang bisa dianggap berperforma yang bagus gitu. Dia tidak ingin coba-coba, dia tidak ingin hanya sekedar memberikan kesempatan. Oleh karena itulah, kabar mengejutkan, gue sudah sampaikan dan ada update-nya lagi dari Fabrizio Romano. Ternyata Manchester United mengincar 4. Ada 4 bek kiri. Marc Cucurella, Sergio Reguilon, Marco Alonso, dan ada satu nama lagi yang tidak disebutkan oleh Fabrizio Romano yang masuk pertimbangan Manchester United terkait dengan posisi bek kiri. Mayoritas pinjaman, artinya Manchester United hanya akan merekrut untuk pinjaman sementara ya. Tapi ini menarik menurut gue karena situasi semakin pendek, mendekati akhirnya bursa transfer musim panas ya. Manchester United harus bergerak cepat. Kenapa? Karena bukan hanya bek kiri yang ingin didatangkan, ada juga posisi-posisi lainnya yang Manchester United juga masih berusaha nih melakukan pergerakan. Yang paling dekat tentu saja posisi gelandang, ya kan? Tapi dengan situasi bek kiri, nah ini terpecah lagi konsentrasi dari manajemen, harus bekerja ekstra keras. Gua berharap manajemen bisa mendatangkan setidaknya 2 pemain, ya, setidaknya 2 pemain. Pekerjaan ini akan keras, tentu saja akan berat, tapi melihat bagaimana kiprah atau apa yang dilakukan oleh manajemen Manchester United di musim dingin akhir tahun lalu atau awal tahun ini, di mana Manchester United mendatangkan Wout Weghorst ya kan, mendatangkan Marcel Sabitzer. Gua nggak ingin membahas tentang bagaimana performa dari kedua pemain, tapi bagaimana proses mendatangkannya. Di mana Manchester United punya pilihan yang tipis, Manchester United tidak ada budget untuk mendatangkan pemain baru secara permanen. Segalanya serba sulit, serba sempit, tapi manajemen berhasil mendatangkan dengan waktu yang singkat. Menurut gua itu prestasi yang bagus dan mudah-mudahan bisa juga di musim panas ini. Terkait dengan posisi bek kiri, ada 4 pilihan ya. Marc Cucurella, Sergio Reguilon, dan juga Marco Alonso. Nah, dari 3 nama ini, ada satu nama tapi Fabrizio Romano juga tidak mengidentifikasi secara jelas ya siapa namanya. Manchester United ini masih dalam posisi menanyakan informasi. Bagaimana kalau ingin meminjam, syaratnya seperti apa saja. Dan nanti tentunya akan dikaji dan juga dianalisa oleh tim manajemen Manchester United. Erik ten Hag juga di dalamnya dalam membuat keputusan ya seperti biasa. Sebelum Manchester United nanti akan melakukan pergerakan. Kalau memang dianggap ya setelah diidentifikasi oke, bukan cuma secara teknis saja ya, tapi juga secara finansial, secara hal-hal lainnya lah. Dianggap oke, baru akan bergerak untuk didatangkan. Nah, dari 3 nama, balik lagi ya, Marc Cucurella, Sergio Reguilon, dan juga Marco Alonso, siapa nih dari 3 nama ini? Kalau secara teknis ya, menurut gua siapa yang akan didatangkan? Marc Cucurella, Manchester United sudah menghubungi Chelsea, menanyakan tentang ya syarat-syarat peminjaman. Ada kabar yang mengatakan kalau Chelsea meminta supaya Manchester United juga mengcover gaji full. Di samping juga ada biaya peminjaman. Ya ini sedang dipertimbangkan. Marco Alonso pun juga demikian, sudah menghubungi, ditanya tentang kemungkinan ya kan seperti apa. Begitupun juga Sergio Reguilon. Balik lagi ke Marc Cucurella, pemain
yang sempat membela Brighton secara luar biasa. Menurut gua musim lalu pun juga sudah di Chelsea, tapi musim ini nampaknya tidak masuk skenario nih dari Chelsea. Bagaimana? Dari WhoScore, gue lihat ya karakteristiknya dia kuat di tackling, passing, defensive, blocking the ball. Tapi lemah menurut WhoScore ini ya. Konsentrasinya lemah nih. Nah ini juga menarik karena menurut gue konsentrasi ini merupakan hal yang lemah di lini belakang Manchester United. Gol Nottingham Forest contohnya. Dua-dua tuh karena kekurangan konsentrasi. Lalu ketika Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur di gol pertama maupun juga gol kedua sebenarnya itu salah konsentrasi dan juga komunikasi. Gayanya dia suka bermain umpan pendek, dia juga suka tendang dari jarak jauh dan juga suka untuk melakukan tackling. Marc Cucurella. Bagaimana dengan Marcos Alonso? Pemain ini suka passing, key passes, finishing, free kick, konsentrasinya bagus, ball interception, defensive kontribusinya juga bagus. Dia suka melakukan crossing dan juga tidak mudah jatuh kalau ada benturan. Sementara Sergio Reguilon, singkat saja dia suka untuk atau kekuatannya ada di blocking the ball atau ya ngeblok tendangan gitu ya. Nah, 3 pemain ini di mana yang paling tua, yang paling senior adalah Marcos Alonso, lalu ada Marc Cucurella 25 tahun dan Sergio Reguilon 26 tahun ya. Beda-beda tipis ya. 3 pemain Spanyol, 3-3 ini menarik juga, 3-3 dari Spanyol. Langsung aja menurut gua dari 3 pilihan ini, ingat Manchester United ini hanya mencari pemain untuk pinjaman untuk sementara. Bukan tidak mungkin akan ada kesepakatan dimasukkan opsi beli, tapi sekali lagi judulnya Manchester United ini hanya mencari pemain pinjaman. Mungkin dalam jangka waktu 6 bulan atau 1 tahun ya. Menurut gua tidak akan ya, artinya tetap pinjaman lah. Sambil menunggu Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia balik lagi. Erik ten Hag nampaknya tidak pasti atau tidak yakin kalau hanya Diogo Dalot saja pilihannya untuk back kiri. Backup dia tidak melihat Alvaro Fernandes, nampaknya hanya setengah saja mungkin ya, tapi dia butuh pemain senior seperti biasa. Nah, dari 3 nama itu tadi, gue secara ringan amatiran, walaupun menurut Fabrizio Romano, di posisi paling atas di daftar incaran Manchester United ini ada Marc Cucurella, tapi gue justru melihat Marcos Alonso sebenarnya. Kenapa? Nomor 1, dia pemain senior. Dia yang paling senior, dia punya pengalaman yang panjang, yang banyak bersama dengan Chelsea di Liga Inggris. Dia juga sudah paham, dia juga tahu ya. Sementara 2 nama lain tidak sepanjang atau tidak sedalam Marcos Alonso pengalamannya. Kenapa pengalaman itu penting? Ya balik lagi karena memang posisi dari bek kiri ini hanya akan sebagai pinjaman sementara saja. Jadi menurut gua butuh pemain yang sudah punya pengalaman sehingga nyetelnya tuh gampang gitu loh. Tidak perlu adaptasi yang terlalu jauh, tidak terlalu banyak waktunya. Karena kenapa ya? Karena langsung butuh immediate effect ya, butuh efek yang langsung dan juga situasinya. Bukan pemain yang mungkin dalam tanda kutip terlalu juga berharap untuk dipermanenkan. Tidak seperti itu. Dan menurut gua dari sisi permainan juga gue lebih meyakinkan Marcos Alonso sih. Gue suka ketika dia memperkuat Chelsea ketika dia bermain sekarang di Barcelona memang tidak sesering, tidak segemilang juga ketika di Chelsea. Tapi ya gue suka tipe permainan Marcos Alonso ini. Dia tenang, dia punya keseimbangan yang bagus. Marc Cucurella bagaimana? Marc Cucurella juga bagus juga. Tapi dari apa yang ditunjukkan di Chelsea ya, nampak kalau menurut gue dia ada penurunan nih dibandingkan ketika dia di Brighton. Nah ini juga menunjukkan bagaimana pemain itu ketika dia bagus di satu tim belum tentu dia juga bisa bagus di tim lainnya. Mungkin juga ukuran klub ini yang membuat Marc Cucurella tidak bisa bermain secara bagus ya seperti ketika dia bermain di Brighton. Bagaimana dengan Sergio Reguilon? Nah menurut gue ini daftar yang paling bawah justru. Ketika dia bermain di Tottenham Hotspur juga tidak secara konsisten dia bisa bermain bagus. Ada beberapa pertandingan dia bermain oke, tapi banyak juga pertandingan dia bermain biasa-biasa saja, cenderung bermain buruk bahkan. Nah dari 2 nama berarti kalau Sergio Reguilon dihapus ya gue lebih cenderung ke Marcos Alonso baru mungkin ke Marc Cucurella.
Gue juga nggak tahu secomplicated apa, serumit apa nih dengan Chelsea. Chelsea sekarang sedang rajin ya kan melepas pemain. Tapi kalau menurut gue sih, kalau melihat Marc Cucurella ini juga belum jangka waktunya panjang juga kan ya di Chelsea. Bukan tidak mungkin Chelsea juga memasang. Hari kan Chelsea ini apa ya? Mereka kan juga melakukan semacam kayak investasi. Bahkan besar loh. Mereka ini menghabiskan 65 juta euro ketika mendatangkan dari Brighton tahun lalu. Sehingga kalaupun hanya dipinjamkan pun juga menurut gua angkanya pasti akan tinggi juga ya biaya peminjaman, lalu juga belum kalau melihat gaji. Sehingga ya gua sih masih berpikir Marcos Alonso yang eh praktis dia datang di Barcelona September tahun lalu, eh ya nampaknya dia juga lebih cocok mungkin di bermain di gaya-gaya Inggris mungkin deh. Itu sih gue lebih melihat keseimbangan juga transisi Marcos Alonso, walaupun tentu saya dengan usia yang lebih senior dibandingkan dengan calon yang lain ada mungkin kekhawatiran fisik ya, tapi balik lagi pengalaman menurut gue itu sangat penting, terutama ketika pemain itu memang statusnya tidak untuk jangka panjang banget. Itu sih menurut gue. Jadi dari tiga pilihan gue lebih cenderung ke Marcos Alonso. Tapi bagaimana Sobat Football United? Punya pendapat apa? Marc Cucurella, Sergio Reguilon, ataupun Marcos Alonso, atau mungkin ada nama lain, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus, sehat-sehat sekeluarga. Berbeda pendapat gak masalah, asal sopan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.